Aku sudah menjadi orang yang membayar rumah mereka, membiayai sekolah cucu, dan diam-diam menanggung semua kekacauan keuangan mereka. Tapi pagi itu, satu pesan dari anakku membuatku sadar. Ternyata bagiku, aku hanya orang luar yang punya rekening tabungan. Namaku Murni, dan tahun ini aku menginjak usia 68 tahun. 5 tahun sudah aku hidup sendiri sejak suamiku meninggal karena penyakit angin ahmar. Rumah ini, rumah peninggalan kami di kawasan Lembang, Bandung, rasanya terlalu besar untuk seorang janda tua seperti aku. Tapi aku tidak pernah merasa kesepian. Setidaknya, tidak dulu. Hubunganku dengan Dian, anak sematawayangku, selalu dekat. Sangat dekat. Sejak kecil aku yang mengasuhnya sendiri. Kami berdua melawan dunia setelah ayahnya pergi terlalu cepat. Aku ingat bagaimana Dian memelukku setiap malam. Takut aku juga akan hilang. Aku berjanji padanya, aku tidak akan kemana-mana. Dian menikah dengan Bayu, pria dari Surabaya yang bekerja di perusahaan perangkat lunak sebagai bagian penjualan. Aku tidak terlalu kenal Bayu waktu itu, tapi Dian terlihat bahagia. Itu sudah cukup bagiku. Mereka punya 2 anak, Dinda yang sekarang berusia 16 tahun dan Rian yang baru 14 tahun. Kedua cucuku ini seperti cahaya di hari-hariku. Sejak kecil mereka sering menginap di rumahku, bermain di taman, meminta aku memasak kue favorit mereka. Kami terlihat seperti keluarga yang harmonis, terutama setelah Bayu dan Dian membeli rumah baru di kompleks mewah Dago Pakar. Rumah itu indah, dengan kolam kecil dan pemandangan lembah yang menakjubkan. Setiap kali aku datang berkunjung, Dian selalu memamerkan sudut-sudut rumahnya dengan bangga. Aku ikut senang melihatnya bahagia. 2 bulan lalu, Dian meneleponku dengan suara bersemangat. Katanya, mereka merencanakan liburan keluarga ke Lombok. Liburan 3 generasi, katanya. Aku, Dian, Bayu, dan kedua cucuku. Aku langsung setuju. Sudah lama aku tidak liburan dan rasanya menyenangkan bisa menghabiskan waktu bersama mereka semua. Aku mulai mempersiapkan semuanya dengan hati-hati. Aku membeli koper baru, baju renang yang sopan, bahkan sempat ke salon langgananku untuk perawatan rambut dan potong rambut. Aku ingin terlihat segar, tidak seperti nenek tua yang merepotkan. Dian bahkan mengirimkan foto-foto villa yang akan kami tempati. Villa itu cantik dengan taman luas dan kolam renang yang menghadap ke pantai. Di salah satu pesannya, Dian menulis, "Nanti cucu-cucu bisa main sama bunda di kolam." Aku tersenyum membaca pesan itu. Aku membayangkan Dinda dan Rian berlari-lari di sekitar kolam, tertawa riang. Aku bahkan sudah menyiapkan amplop kecil berisi uang saku untuk mereka berdua. Amplop itu sudah kuselipkan di dalam koper, menunggu saat yang tepat untuk kuberikan. Pagi itu, tanggal keberangkatan, tinggal 3 hari lagi. Aku sedang menata koper di ruang tengah, memastikan semua barang sudah lengkap. Pakaian, obat-obatan, kacamata cadangan, semuanya sudah rapi tersusun. Aku bahkan membawa foto keluarga kecil yang biasa kutaruh di meja samping tempat tidur. Entah kenapa, aku ingin foto itu ikut dalam perjalanan ini. Ponselku berdering, sebuah pesan masuk dari Dian. Aku membukanya dengan santai, mengira itu hanya pengingat tentang jadwal keberangkatan atau mungkin permintaan untuk membawa sesuatu. Tapi yang kulihat membuatku terdiam. "Maaf ya Bunda, Mas Bayu ingin liburan ini hanya untuk keluarga inti." Aku membaca pesan itu sekali, lalu 2 kali, lalu 3 kali. Aku mencoba memastikan aku tidak salah membaca. Tapi kata-katanya tetap sama, jelas, dingin, tanpa emosi. Tidak ada penjelasan lebih lanjut. Tidak ada telepon sebelumnya untuk membicarakan hal ini. Tidak ada nada meminta maaf yang tulus dalam pesannya.
Hanya kalimat pendek yang terasa seperti tamparan keras di wajahku. Jantungku berdebar, bukan karena marah, tapi karena kecewa yang begitu dalam hingga rasanya dadaku sesak. Aku menatap koper yang sudah rapi, amplop uang saku yang sudah disiapkan dengan penuh kasih sayang, dan foto keluarga yang kuselipkan di samping pakaian. Semuanya tiba-tiba terasa sia-sia. Aku tidak menangis, aku tidak berteriak. Aku hanya terdiam, duduk di sofa dengan ponsel masih di tangan. Tanganku gemetar, tapi bukan karena aku lemah. Gemetar karena ada sesuatu dalam diriku yang mulai bangun. Sesuatu yang selama ini kutahan, kupendam demi menjaga keharmonisan keluarga. Aku mencoba berpikir jernih. Mungkin ada alasan lain, mungkin villa itu memang terlalu kecil, mungkin Bayu punya rencana khusus untuk keluarganya sendiri. Tapi semakin aku mencoba membenarkan, semakin tidak masuk akal semuanya terdengar. 2 bulan lalu, ini adalah liburan 3 generasi. Sekarang, aku tiba-tiba bukan bagian dari keluarga inti mereka. Aku teringat semua yang sudah kulakukan untuk mereka. Semua pengorbanan yang tidak pernah kuminta balasannya. Uang muka rumah mereka, cicilan bulanan yang kubantu bayar, biaya sekolah cucu, belanja kebutuhan sehari-hari. Aku tidak pernah mengeluh. Aku pikir itulah tugas seorang ibu. Membantu anak, memastikan mereka bahagia, meskipun itu berarti aku harus hidup lebih hemat. Tapi pagi itu aku sadar. Bagi mereka, aku bukan ibu. Aku hanya ATM yang berjalan. Orang luar yang kebetulan punya rekening tabungan. Aku duduk terdiam cukup lama, tidak tahu berapa lama, mungkin setengah jam, mungkin lebih. Di kepalaku berbagai pikiran berkecamuk. Aku memikirkan semua percakapan kami, semua janji mereka, semua kata manis yang mereka ucapkan setiap kali meminta bantuan keuangan. Nanti kalau Mas Bayu dapat promosi, kita pasti ganti bun. Cuma butuh 3 bulan pertama saja, habis itu kami sanggup. Tidak ada satupun janji yang ditepati. Aku berdiri, berjalan ke meja kerja kecil di sudut ruangan. Aku menyalakan laptop, membuka rekening bank online dengan tangan yang masih sedikit gemetar. Aku menatap layar, melihat daftar transfer otomatis yang sudah kuatur untuk rekening Dian dan Bayu. 1.200.000.000 rupiah untuk uang muka rumah mereka. 48 juta rupiah setiap bulan. Selama 3 bulan terakhir, total 144 juta rupiah. Belum termasuk belanja kebutuhan cucu, biaya listrik, air, dan berbagai pengeluaran kecil lainnya yang selalu mereka minta dengan alasan sementara. Aku menatap angka-angka itu. Angka yang begitu besar, yang seharusnya menjadi tabungan hari tuaku, tapi aku rela memberikannya, karena aku pikir mereka membutuhkannya. Karena aku pikir aku sedang membantu keluargaku sendiri. Dengan gerakan pasti, aku memilih semua transaksi otomatis, lalu menekan tombol batalkan. Satu persatu transfer terjadwal itu hilang dari layar. Aku merasa ringan. Bukan karena senang, tapi karena akhirnya aku mengambil kendali kembali. Setelah menutup laptop, aku membuka Instagram. Entah kenapa, aku ingin melihat apakah Dian sudah berangkat atau belum. Dan benar saja, postingan baru muncul di beranda. Foto Dian di Villa Lombok. Senyum lebar dengan keterangan foto. Waktu kumpul keluarga, disertai gambar hati dan wajah bahagia. Di foto itu, Bayu sedang bersantai dengan segelas minuman di tangan, Dinda dan Rian bermain air di kolam, dan Dian berdiri di tengah dengan pose bahagia. Semuanya terlihat sempurna. Semuanya terlihat seperti keluarga yang penuh cinta. Tapi aku tidak ada di sana. Aku menatap foto itu cukup lama. Tidak ada rasa sedih lagi. Hanya kekosongan dan sesuatu yang lain. Sesuatu yang lebih kuat. Tekad.
Aku berbicara pelan pada diriku sendiri. Kalau mereka bisa mencoret aku dari keluarga, maka aku juga berhak mencoret mereka dari dompetku. Malam itu, aku duduk di teras dengan secangkir teh manis. Udara Lembang yang dingin biasanya membuatku tenang, tapi malam ini berbeda. Aku membuka folder keuangan pribadiku, mulai menyusun ulang semua bukti transfer dan percakapan yang pernah kami lakukan. Setiap tangkapan layar percakapan, setiap bukti transfer, setiap janji yang tidak ditepati, semuanya kusimpan rapi dalam satu folder. Aku tidak tahu apa yang akan kulakukan dengan semua ini, tapi aku tahu satu hal. Aku tidak akan membiarkan diriku diperlakukan seperti ini lagi. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa mungkin inilah saatnya berhenti menjadi ibu yang hanya memberi tanpa pernah dihargai. Saatnya mereka belajar arti tanggung jawab. Saatnya mereka tahu bahwa kasih sayang tidak bisa dibeli. Tapi rasa hormat harus diraih. Tanganku sudah tidak gemetar lagi. Dengan tenang, aku menutup laptop dan berkata sendiri, mereka pikir aku lemah. Sekarang, biar aku tunjukkan siapa yang sebenarnya bergantung pada siapa. Orang bilang, orang tua sering lupa. Tapi aku tidak pernah lupa cara anakku berbohong. Aku hanya pura-pura percaya untuk melihat seberapa jauh mereka bisa menipu. Pagi itu, aku bangun dengan pikiran yang lebih jernih. Tidak ada air mata, tidak ada amarah yang meledak-ledak. Hanya ketenangan yang aneh seperti setelah badai berlalu. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Aku harus mencari tahu kebenaran. Kebenaran yang selama ini mungkin sengaja disembunyikan dariku. Aku mulai dengan menelusuri semua bukti transaksi yang pernah kulakukan. Setiap transfer, setiap catatan, semuanya kusimpan dengan rapi di folder khusus. Tapi ada satu hal yang mengganjal di pikiranku. Cicilan rumah mereka, aku ingat dengan jelas. Dian pernah bilang, cicilan rumah mereka 63 juta rupiah per bulan. Angka yang sangat besar, bahkan untuk ukuran rumah di kawasan mewah. Dan aku, seperti ibu yang baik, setuju untuk membantu. 48 juta rupiah setiap bulan ku transfer ke rekening mereka. Sisanya, katanya, akan mereka bayar sendiri. Tapi aku mulai ragu. Apakah mereka benar-benar membayar sisanya? Aku mengambil ponsel, menghubungi bank BTN, tempat mereka mengambil pinjaman. Setelah melalui beberapa proses verifikasi yang cukup panjang, akhirnya aku berbicara dengan seorang petugas. Permisi Bu, saya ingin menanyakan status cicilan rumah atas nama Dian Kusuma dan Bayu Prasetyo. Kataku dengan nada setenang mungkin. Petugas itu diam sebentar, mungkin memeriksa sistem mereka. Lalu dia menjawab, cicilan rumah memang 63 juta rupiah per bulan Bu. Tapi dari data kami, yang masuk setiap bulan hanya 48 juta rupiah. Selisih 15 juta rupiah tidak pernah dibayar. Sudah ada tunggakan selama 3 bulan. Aku terdiam. Jantungku berdetak lebih cepat. Bukan karena kaget, tapi karena kecewa yang semakin dalam. 15 juta rupiah setiap bulan. 3 bulan. Total 45 juta rupiah tunggakan yang mereka biarkan mengendap begitu saja. Terima kasih atas informasinya, kataku sebelum menutup telepon. Aku duduk terpaku di kursi. Mereka tidak pernah berniat membayar sisanya. Mereka hanya mengandalkan uangku dan membiarkan tunggakan menumpuk. Lalu, apa yang mereka lakukan dengan sisa uang mereka? Liburan ke Lombok? Tapi itu baru permulaan. Ada yang lebih besar yang membuatku semakin penasaran. Uang muka rumah mereka, aku ingat dengan jelas. Dian bilang, harga rumah mereka 3 miliar 200 juta rupiah dengan uang muka 1 miliar 200 juta rupiah. Dan aku tanpa banyak bertanya menyerahkan uang sebanyak itu.
Uang yang seharusnya menjadi tabungan hari tuaku. Uang yang kudapat dari menjual sebagian tanah warisan suamiku. Tapi ada yang tidak pas. Aku mulai mencari tahu lewat kenalan lama Pak Arif, seorang pengacara properti yang pernah membantu kami mengurus dokumen tanah dulu. Aku menghubunginya, menjelaskan situasiku, dan meminta tolong untuk mengecek data rumah Dian. 2 hari kemudian Pak Arif meneleponku. Bu Murni, saya sudah dapat datanya. Rumah itu dibeli seharga 4 miliar 500 juta rupiah, bukan 3 miliar 200 juta rupiah. Dan uang mukanya 1 miliar 800 juta rupiah. Aku merasa dunia berputar. 4 miliar 500 juta rupiah, uang muka 1 miliar 800 juta rupiah. Berarti ada selisih 600 juta rupiah yang tidak pernah mereka ceritakan padaku. Dari mana mereka dapat sisanya, Pak? Tanyaku, suaraku mulai bergetar. Dari data yang saya dapat, ada pinjaman konsumtif atas nama Dian. 600 juta rupiah, sepertinya untuk menutup kekurangan uang muka dan sisanya untuk renovasi serta pembelian kendaraan. Renovasi. Pembelian kendaraan. Aku ingat betul, mereka pernah memamerkan dapur baru mereka yang sangat mewah. Mereka juga beli mobil Fortuner yang selalu mereka banggakan di media sosial. Semua itu dari uang pinjaman. Uang pinjaman yang mereka ambil tanpa pernah memberitahuku. Terima kasih Pak Arif, kataku pelan. Setelah menutup telepon, aku duduk terdiam cukup lama. Aku merasa seperti orang bodoh. Orang bodoh yang terlalu percaya pada anak sendiri. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku membuka kembali percakapan lama dengan Dian di WhatsApp. Aku membaca satu persatu. Mencari tahu apakah ada petunjuk lain yang terlewat. Dan aku menemukannya. Nanti kalau Mas Bayu dapat promosi, kita pasti ganti Bun. Cuma butuh 3 bulan pertama saja, habis itu kami sanggup. Bunda jangan khawatir, ini cuma sementara kok. Janji demi janji. Kata demi kata, semuanya kosong. Tidak ada satupun yang ditepati. Sore harinya, ponselku berdering lagi. Kali ini dari Dinda, cucuku. Nenek, aku boleh tanya sesuatu? Tentu sayang. Ada apa? Dinda diam sebentar, seperti sedang ragu. Lalu dia berkata, katanya nenek gak ikut liburan karena sakit ya? Aku terdiam. Sakit? Dian bilang aku sakit. Kenapa kamu tanya begitu sayang? Tadi aku dengar Bunda ngomong sama Bu Rini, tetangga kami. Bunda bilang, tempatnya terbatas, gak muat buat banyak orang. Tapi kenapa ke aku bilangnya nenek sakit? Aku menutup mata, menahan amarah yang mulai naik. Mereka bahkan berbohong pada anak-anak. Mereka menggunakan cucuku sebagai alat untuk menutupi kebohongan mereka. Nenek baik-baik aja, sayang. Jangan khawatir. Jawabku berusaha terdengar tenang. Aku gak ngerti kenapa Bunda harus bohong, Nek. Aku kan sudah besar, gak perlu dibohongi lagi. Suara Dinda terdengar kecewa. Dan aku tahu dia mulai menyadari sesuatu yang tidak beres dalam keluarganya. Setelah menutup telepon, aku merasa semakin yakin. Ini bukan hanya soal uang, ini soal penghormatan, kejujuran, dan martabat. Mereka tidak hanya mengambil uangku, tapi juga menginjak-injak kepercayaanku. Keesokan harinya, aku menemui Pak Arif lagi. Kali ini dengan semua bukti yang sudah kusimpan. Bukti transfer, tangkapan layar percakapan, rekaman suara Bayu yang pernah berjanji akan mengembalikan uang secara bertahap. Pak Arif membaca semua dokumen dengan teliti. Setelah beberapa saat, dia menatapku dan berkata, Bu Murni, kalau ada bukti bahwa dana yang ibu berikan adalah bentuk pinjaman, bukan hadiah, dan ada janji pengembalian, maka ini bisa dituntut secara hukum. Maksudnya? Tanyaku. Ibu bisa mengajukan gugatan, meminta pengembalian dana
atau setidaknya memastikan mereka memenuhi kewajiban cicilan yang selama ini ibu tanggung. Aku mengangguk pelan. Hukum, itu terdengar berat. Tapi mungkin memang itulah jalan yang harus kutempuh. Saya akan pikirkan, Pak, kataku. Tapi sebenarnya aku sudah memutuskan. Aku hanya perlu waktu untuk menyusun strategi yang tepat. Malam itu, aku membuka media sosial lagi. Dian masih rajin mengunggah foto-foto. Kali ini, foto dapur barunya yang mewah. Keterangan fotonya, pencapaian bersama pasangan impian. Pasangan impian. Aku hampir tertawa sinis. Di foto lain, dia memamerkan perhiasan emas baru. Gelang tebal yang berkilau. Di story Instagram, ada foto Bayu sedang makan di restoran mahal. Mereka masih hidup mewah. Sementara aku yang sudah membiayai semua itu, harus berpikir 2 kali sebelum belanja bulanan. Aku menutup ponsel, menatap langit malam dari jendela kamarku. Udara Lembang terasa lebih dingin dari biasanya. Atau mungkin memang hatiku yang sudah membeku. Aku tidak merasa sedih lagi. Aku merasa bebas dari ilusi bahwa aku masih punya keluarga yang menghargaiku. Bebas dari beban untuk terus memberi tanpa pernah dihargai. Aku berbisik pelan pada diriku sendiri. Aku bukan ibu yang serakah, tapi mereka juga bukan anak-anak yang patut dibela lagi. Aku membuka laptop, mulai menyusun urutan waktu semua tunggakan mereka. Cara setiap transaksi, setiap janji yang diingkari, semuanya kususun rapi dalam sebuah dokumen. Aku juga menyiapkan surat untuk bank, menjelaskan situasi yang sebenarnya, dan meminta mereka untuk meninjau ulang status pinjaman rumah Dian. Ini bukan tentang balas dendam, ini tentang keadilan, tentang mengambil kembali kendali yang selama ini kuserahkan begitu saja. Malamnya, saat membuka status di WhatsApp Dian, aku membaca keterangan foto terbaru. Kebahagiaan keluarga adalah segalanya. Tanganku mengepal. Aku menatap layar ponsel dengan tatapan dingin. Lucu, katanya keluarga. Tapi siapa yang mereka buang duluan? Kalau mereka ingin aku terlihat sebagai nenek tua yang tak berdaya, maka sekarang giliran aku yang memainkan peran. Tapi tidak seperti mereka. Aku tidak memberi peringatan saat mulai menyerang. Sudah 2 minggu sejak aku menghentikan semua transfer. 2 minggu tanpa sepeser pun uang masuk ke rekening Bayu dan Dian. Tapi mereka belum menyadarinya. Atau mungkin mereka pura-pura tidak tahu. Aku melihat dari media sosial, mereka masih berbelanja dengan kartu kredit. Masih makan di restoran mahal. Masih berfoto dengan senyum lebar. Bayu bahkan sempat bercerita ke tetangga kompleks mereka. Aku tahu karena Bu Rini, tetangga mereka yang kebetulan juga temanku di pengajian, memberitahuku. Bu Murni, Pak Bayu bilang dia sedang dipertimbangkan untuk posisi di Jepang tahun depan. Wah, hebat ya, kata Bu Rini dengan nada kagum. Aku hanya tersenyum tipis. Jepang, posisi baru, aku mulai curiga ada yang tidak beres. Malam itu, aku menghubungi Dinda lagi. Bukan untuk membahas hal berat, hanya mengobrol ringan seperti biasa. Tapi dari obrolan itu, aku mendapat informasi penting. Nenek, kok papa sekarang sering di rumah ya? Biasanya kan pulangnya sore, sekarang jam 11 sudah sampai rumah. Kata Dinda dengan nada polos. Jam 11 siang. Orang yang bekerja normal tidak mungkin pulang sejam 11 siang setiap hari. Mungkin lagi banyak pekerjaan dari rumah, sayang, jawabku. Padahal dalam hati aku sudah mulai menyusun dugaan. Beberapa hari kemudian, dugaanku terkonfirmasi. Dinda mengirimkan pesan yang membuatku terkejut sekaligus marah. Nenek, aku gak sengaja buka laptop papa tadi. Ada email dari perusahaan. Papa kena pemutusan hubungan kerja 2 bulan lalu. Aku membaca pesan itu berulang kali. Pemutusan hubungan kerja 2 bulan lalu.
Berarti selama ini Bayu menganggur, tapi tetap pura-pura berangkat kerja setiap pagi. Kamu baca emailnya sampai selesai? Tanyaku. Iya, Nek. Di situ ditulis pemutusan karena ada masalah penipuan kecil di dalam perusahaan. Papa katanya memalsukan laporan penjualan. Dunia rasanya berputar. Penipuan, pemalsuan laporan. Bayu bukan hanya menganggur, tapi dia dipecat karena tindakan tidak jujur. Dan selama 2 bulan ini, mereka masih hidup seolah semuanya baik-baik saja. Dari mana uang mereka? Tentu saja dari uangku yang masih tersisa di rekening mereka. Dan kartu kredit yang entah bagaimana masih bisa mereka gunakan. Keesokan paginya, aku mendapat telepon dari Dian. Akhirnya, setelah 2 minggu, dia baru menyadari tidak ada uang masuk. Bunda, kok transferan bulan ini belum masuk ya? Tanyanya dengan nada bingung, bukan khawatir. Oh, aku sedang ada masalah dengan bank. Mungkin bulan depan baru bisa, jawabku santai. Tapi Bun, cicilan rumah jatuh tempo minggu depan. Kami butuh uangnya sekarang. Kami butuh uangnya sekarang. Bukan mohon bantuan, bukan minta maaf, tapi menuntut seolah itu kewajibanku. Dian, kenapa kamu tidak pakai uang Bayu? Dia kan masih kerja. Kataku dengan nada setenang mungkin. Dian terdiam sebentar. Lalu dia menjawab dengan suara yang sedikit bergetar. Mas Bayu lagi ada proyek besar, Bun. Uangnya belum cair. Proyek besar. Tentu saja, kebohongan demi kebohongan. Kalau begitu, tunggu sampai proyeknya cair. Bunda juga lagi butuh uang untuk berobat, jawabku. Lalu menutup telepon. Aku tidak berobat. Aku sehat, tapi aku butuh alasan untuk menolak permintaan mereka tanpa terdengar keras. Setelah telepon itu, aku tahu mereka akan mulai panik. Dan aku benar. Malam itu, Dinda mengirim pesan lagi. Nenek, tadi Mama dan Papa bertengkar hebat. Papa marah-marah, bilang nenek nggak transfer uang. Mama nangis, hati kecilku sedikit terenyuh membaca pesan itu. Tapi aku tahu, ini harus terjadi. Mereka harus merasakan akibat dari semua kebohongan mereka. Beberapa hari kemudian, Pak Arif menghubungiku dengan informasi baru. Bu Murni, saya sudah mengirimkan surat pemberitahuan ke bank. Mereka akan memproses pemeriksaan ulang terhadap status pinjaman rumah atas nama Dian dan Bayu. Apa artinya, Pak? Artinya, kalau terbukti ada ketidaksesuaian data atau tunggakan yang tidak dilaporkan, bank bisa mengambil tindakan. Termasuk penyitaan jika diperlukan. Penyitaan. Kata itu terdengar berat, tapi aku tahu ini bukan hanya tentang uang. Ini tentang tanggung jawab. Tentang mengajarkan mereka bahwa setiap tindakan ada konsekuensinya. Terima kasih Pak Arif, lanjutkan prosesnya. Sementara itu, aku juga mengumpulkan bukti-bukti lain. Aku menemukan bahwa Bayu menggunakan identitas almarhum ayahnya untuk mengajukan pinjaman. Pemalsuan identitas, itu kejahatan yang bisa dilaporkan ke polisi. Aku juga menemukan bahwa mereka masih mencicil peralatan dapur mewah yang mereka beli, sementara cicilan rumah menunggak. Prioritas yang benar-benar terbalik. Di media sosial, Dian masih mengunggah foto-foto. Kali ini, foto acara pembukaan rumah baru mereka beberapa bulan lalu. Keterangan fotonya penuh dengan kata-kata manis tentang pencapaian dan kerja keras. Kerja keras siapa? Uang siapa? Aku menutup ponsel, merasa muak dengan semua kepalsuan itu. Malam itu, saat duduk di teras dengan secangkir teh, aku merenung. Apakah aku terlalu kejam? Apakah aku seharusnya memberi mereka kesempatan untuk menjelaskan? Tapi lalu aku teringat pesan Dian waktu itu. Maaf ya Bunda, Mas Bayu ingin liburan ini hanya untuk keluarga inti. Tidak ada penjelasan. Tidak ada permintaan maaf yang tulus, hanya penolakan mentah-mentah. Kalau mereka bisa melakukan itu padaku, kenapa aku harus bersikap lembut pada mereka?
Seminggu kemudian, situasi mulai memanas. Bayu mencoba menghubungiku langsung. Aku tidak mengangkat. Dia mengirim pesan panjang, menjelaskan bahwa mereka sedang kesulitan keuangan, meminta aku mempertimbangkan untuk tetap membantu. Kesulitan keuangan, tapi masih bisa beli emas. Kesulitan keuangan, tapi masih bisa makan di restoran mahal. Aku tidak membalas pesannya. Aku biarkan dia menunggu, seperti dia membiarkanku menunggu penjelasan tentang kenapa aku dikeluarkan dari liburan keluarga. Lalu, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Dinda datang ke rumahku sendirian, tanpa sepengetahuan orang tuanya. "Nenek, aku harus cerita sesuatu," katanya dengan mata berkaca-kaca. Aku memeluknya, membawanya masuk dan menyiapkan teh hangat untuknya. "Ada apa, sayang?" "Aku gak tahan lagi, Nek. Papa dan Mama terus bertengkar. Papa marah-marah karena uang. Mama nangis terus. Rian sampai takut tidur sendirian." Aku mengelus rambutnya pelan. "Nenek tahu ini berat buat kamu. Tapi kenapa nenek gak bantu mereka lagi? Dulu kan nenek selalu bantu." Aku menatap mata cucuku. Mata yang polos, yang belum tahu betapa rumitnya dunia orang dewasa. "Dinda, nenek sudah bantu mereka bertahun-tahun, tapi mereka tidak pernah menghargai bantuan itu. Mereka bahkan berbohong pada nenek. Dan yang paling menyakitkan, mereka mengeluarkan nenek dari keluarga saat mereka sudah merasa tidak butuh nenek lagi." Dinda terdiam. Lalu dia mengangguk pelan. "Aku tahu, Nek. Aku dengar Mama bilang ke Papa waktu itu. Mama bilang, lebih baik gak ajak nenek, biar mereka bisa lebih bebas." Bebas, kata itu menusuk seperti pisau. "Sekarang kamu mengerti kenapa nenek melakukan ini?" Dinda mengangguk. "Aku mengerti, Nek, tapi aku tetap sedih. Keluarga kami jadi hancur." "Keluarga kalian tidak hancur karena nenek, sayang. Keluarga kalian hancur karena Papa dan Mama tidak jujur. Dan sekarang mereka harus belajar menghadapi akibatnya." Dinda memelukku erat. Aku tahu dia masih bingung, masih terluka. Tapi setidaknya dia mulai memahami bahwa ada hal-hal yang tidak bisa ditoleransi, bahkan dalam keluarga. Setelah Dinda pulang, aku menerima telepon dari Pak Arif lagi. "Bu Murni, Bank sudah mulai memproses surat penyitaan. Dalam 2 minggu akan ada surat resmi yang dikirim ke alamat Dian dan Bayu." Aku menarik napas panjang. "Baik, Pak. Terima kasih. Tapi Bu, saya harus sampaikan sesuatu. Proses ini akan berat untuk semua pihak, termasuk cucu Ibu. Ibu yakin ingin melanjutkan?" Aku terdiam sebentar. Lalu aku menjawab dengan suara tegas, "Saya yakin, Pak. Mereka harus belajar bahwa tidak ada yang gratis di dunia ini. Bahkan kasih sayang seorang ibu punya batasnya." Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku memikirkan Dinda dan Rian. Aku memikirkan bagaimana semua ini akan mempengaruhi mereka. Tapi aku juga tahu, kalau aku tidak melakukan ini sekarang, mereka akan tumbuh dengan pemahaman yang salah. Pemahaman bahwa berbohong dan memanfaatkan orang lain itu tidak apa-apa. Aku tidak ingin cucu-cucuku belajar dari contoh yang salah. Pagi harinya, aku bangun dengan tekad baru. Aku bukan ibu yang kejam. Aku hanya ibu yang akhirnya belajar untuk menghargai diri sendiri. Mereka bilang keluarga adalah segalanya. Tapi tidak ada yang bilang apa yang harus kulakukan ketika keluargaku sendiri yang menghancurkanku. Surat dari bank akhirnya datang. Surat resmi yang dikirim ke alamat Dian dan Bayu. Aku tahu karena Dian meneleponku dengan suara panik. Bukan suara khawatir seorang anak pada ibunya, tapi suara orang yang ketakutan kehilangan harta. "Bunda, bank mau menyita rumah kami. Ini pasti ada kesalahan," teriaknya di telepon. Aku diam sebentar, membiarkan kata-katanya menggantung di udara. Lalu aku menjawab dengan tenang, "Kesalahan apa, Dian? Kalian kan yang tidak membayar cicilan."
Tapi kan Bunda yang selama ini bantu. Kenapa sekarang malah dilaporkan ke bank? Aku tidak melaporkan apa-apa. Aku hanya menghentikan bantuan. Dan bank melakukan tugasnya mengecek status pinjaman kalian. Kalau ada masalah, itu karena kalian tidak transparan dari awal. Dian mulai menangis. Bunda tegas sama kami? Tegas sama cucu sendiri? Tega? Kata itu terasa lucu di telingaku. Tega? Siapa yang tega membuang ibunya dari liburan keluarga tanpa penjelasan? Siapa yang tega berbohong tentang harga rumah? Siapa yang tega membiarkan ibunya membiayai gaya hidup mewah tanpa rasa terima kasih? Dian, kamu dan Bayu yang harus bertanggung jawab. Bukan aku lagi. Aku menutup telepon sebelum dia sempat berkata lebih banyak. Tanganku gemetar, tapi bukan karena sedih. Gemetar karena lega. Lega akhirnya bisa mengatakan kebenaran. Malam itu Pak Arif datang ke rumahku dengan dokumen baru. Bu Murni, ada temuan yang cukup serius. Bayu menggunakan identitas almarhum ayahnya untuk mengajukan pinjaman di beberapa tempat. Ini bukan hanya soal utang lagi, tapi pemalsuan identitas. Ini bisa dilaporkan ke polisi. Aku menatap dokumen yang dia tunjukkan. Fotokopi KTP almarhum ayah Bayu. Tanda tangan yang dipalsukan, pengajuan pinjaman ke 3 lembaga keuangan berbeda. Berapa total pinjamannya, Pak? Sekitar 250 juta rupiah. Semuanya tidak dilaporkan dan sepertinya digunakan untuk keperluan pribadi. Tidak ada yang dikembalikan. Aku merasa mual. 250 juta rupiah. Menggunakan identitas orang yang sudah meninggal. Ini bukan sekadar kesalahan kecil. Ini kejahatan. Apa yang harus saya lakukan, Pak? Ibu punya 2 pilihan. Pertama, diamkan saja dan biarkan pihak keuangan yang menangani. Kedua, laporkan ke polisi agar mereka bisa melakukan investigasi lebih lanjut. Aku terdiam lama. Melaporkan Bayu ke polisi berarti membuat semuanya menjadi sangat serius. Tapi tidak melaporkannya berarti membiarkan kejahatan berlanjut. Saya akan pikirkan dulu, Pak. Tapi di dalam hatiku, aku sudah tahu jawabannya. Aku hanya butuh waktu untuk mempersiapkan mental, terutama untuk cucu-cucuku. Seminggu kemudian, situasi semakin rumit. Bayu mulai mencoba berbagai cara untuk mendapatkan uang. Dia mencoba menjual mobil, tapi ternyata mobil itu masih dalam kredit. Dia mencoba meminjam dari saudara-saudaranya, tapi tidak ada yang mau membantu karena reputasinya sudah buruk. Lalu, Dinda memberitahuku sesuatu yang membuatku semakin marah. Nenek, Papa mencoba mengambil uang tabungan aku dan Rian. Rekening yang nenek buatkan dulu untuk kami. Papa bilang itu untuk bayar cicilan rumah. Uang tabungan anak-anak, uang yang kubuat khusus untuk pendidikan mereka. Bayu berani mengambil uang itu. Papa sudah berhasil ambil? Belum, Nek. Ternyata butuh persetujuan nenek juga karena nenek yang jadi wali di rekening itu. Syukurlah aku pernah berpikir jauh ke depan. Syukurlah aku membuat rekening itu dengan sistemnya yang aman. Jangan khawatir, sayang. Nenek akan pastikan uang kalian aman. Keesokan harinya, aku langsung ke bank dan memblokir akses siapapun ke rekening Dinda dan Rian, kecuali aku dan anak-anak itu sendiri ketika mereka sudah cukup umur. Sementara itu, aku juga mengajukan laporan resmi ke bank pemberi pinjaman untuk membekukan aset Bayu. Aku menyerahkan semua bukti pemalsuan identitas, bukti pinjaman fiktif, dan bukti penggunaan dana yang tidak sesuai. Bank merespons cepat. Mereka mengatakan akan melakukan investigasi menyeluruh dan bekerja sama dengan pihak berwenang jika diperlukan. Aku juga mengirim surat ke Direktorat Jenderal Pajak dengan data penghasilan Bayu yang tidak sesuai dengan gaya hidupnya. Bagaimana mungkin seorang yang sudah tidak bekerja selama 2 bulan masih bisa hidup mewah, makan di restoran mahal, dan membeli perhiasan? Semua tindakan ini
aku lakukan bukan karena kebencian, tapi karena keadilan. Karena aku percaya setiap orang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dinda dan Rian mulai mengalami tekanan psikologis. Aku bisa melihatnya dari cara mereka berbicara, dari mata mereka yang kehilangan keceriaan. Dinda mulai menghindari bicara dengan orang tuanya. Rian sering ketakutan dan tidur dengan lampu menyala. Aku memutuskan untuk berbicara dengan Dian tentang kemungkinan mengambil hak pengasuhan sementara atas Dinda dan Rian. Setidaknya sampai rumah tangga mereka stabil, tapi Dian menolak dengan keras. Bunda mau merebut anak-anak kami juga, belum cukup menghancurkan hidup kami. Aku menatapnya dengan tatapan dingin. Aku tidak menghancurkan hidup kalian. Kalian yang menghancurkan hidup kalian sendiri dengan kebohongan. Aku hanya memastikan cucu-cucuku tidak ikut hancur bersama kalian. Percakapan itu berakhir dengan Dian pergi sambil membanting pintu. Tapi beberapa hari kemudian, Dinda datang lagi ke rumahku. Kali ini dengan tas berisi pakaian. Nenek, aku ingin tinggal di sini sebentar. Aku tidak tahan di rumah. Papa dan Mama terus bertengkar. Aku memeluknya erat. Tentu saja, sayang. Rumah ini juga rumahmu. Rian menyusul seminggu kemudian. Dia datang dengan mata bengkak, tanda sudah menangis berjam-jam. Nek, aku takut. Papa marah-marah terus. Mama nangis terus. Aku tidak tahu harus bagaimana. Aku memeluk kedua cucuku, merasakan tubuh mereka yang gemetar. Hati kecilku terenyuh, tapi aku tahu ini harus terjadi. Mereka harus melihat konsekuensi dari ketidakjujuran orang tua mereka. Sementara Dinda dan Rian tinggal denganku, aku mendaftarkan Rian untuk terapi bicara di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Dia butuh bantuan profesional untuk mengatasi trauma yang dialaminya. Guru sekolah Rian menghubungiku, mengatakan bahwa sejak tinggal bersamaku, Rian terlihat lebih tenang. Prestasinya mulai membaik. Dia tidak lagi takut dan cemas seperti sebelumnya. Dinda, yang selama ini pendiam, mulai menulis. Dia ikut lomba esai nasional dengan tema tentang kejujuran dan keadilan dalam keluarga. Aku membaca esainya, dan air mataku mengalir. Dia menulis tentang bagaimana orang dewasa yang tidak jujur bisa menghancurkan kepercayaan anak-anak mereka. Nenek, aku tidak akan jadi seperti papa dan mama, katanya suatu malam. Aku mengelus rambutnya. Nenek tahu, sayang, kamu lebih kuat dari mereka. Sementara itu, situasi Bayu semakin memburuk. Ketika surat penyitaan rumah mulai diproses, dia mencoba kabur. Dia mencoba menjual kendaraan atas nama temannya. Dia juga mentransfer dana dari rekening bersama dengan Dian ke rekening pribadi lain yang tidak terlacak. Tapi aku sudah lebih dulu mengirimkan surat pemblokiran ke semua bank. Usahanya gagal dan tindakannya ini justru menarik perhatian polisi. Mereka mulai mencium indikasi percobaan pelarian aset dan penghindaran tanggung jawab. Pak Arif menghubungiku lagi. Bu Murni, polisi sudah mengumpulkan cukup bukti. Mereka akan melakukan penangkapan dalam waktu dekat. Penangkapan, kata itu terasa berat. Meskipun aku yang memulai semua ini, tetap saja ada rasa tidak enak. Tapi aku ingat semua yang mereka lakukan. Semua kebohongan, semua manipulasi. Dan aku tahu ini harus diselesaikan. Malam itu tiba, aku tidak tahu akan secepat ini. Polisi datang ke rumah Dian dan Bayu, malam hari. Di depan mata Rian yang kebetulan sedang mengambil barang-barangnya. Dinda meneleponku dengan suara bergetar. Nenek, polisi bawa papa. Aku merasa jantungku berhenti sebentar. Kamu di mana sekarang? Aku di rumah. Mama menjerit-jerit, Rian nangis. Nenek, tolong datang. Aku langsung mengambil kunci mobil dan menyetir ke rumah mereka. Ketika sampai, aku melihat mobil polisi masih di depan.
Bayu sedang digiring masuk dengan tangan di borgol. Dian jatuh berlutut di halaman, menangis histeris. "Aku menikah dengan penjahat," teriaknya di antara tangisan. Aku berdiri di luar pagar, menyaksikan semua itu tanpa ekspresi. Rian berlari ke arahku, memelukku erat sambil menangis. Dinda menyusul, wajahnya pucat. Bayu menatapku sekilas sebelum masuk ke mobil polisi. Tatapannya penuh kebencian. Tapi aku tidak merasa bersalah. Aku hanya menatapnya kembali dengan tenang. Ketika mobil polisi pergi, aku berbalik dan berjalan menjauh. Dinda dan Rian berjalan di sampingku. Aku membawa mereka pulang ke tempat yang aman. Di dalam mobil, Dinda bertanya dengan suara pelan, "Nenek, apakah semua ini salah nenek?" Aku menatap jalanan di depan. "Bukan, sayang. Ini adalah akibat dari pilihan papa dan mama. Nenek hanya memastikan mereka bertanggung jawab atas pilihan itu." Malam itu, aku berbaring di tempat tidur dengan pikiran berkecamuk. Aku tidak menyesal, tapi aku juga tidak merasa menang. Aku hanya merasa lelah. Lelah dengan semua masalah ini, lelah dengan semua kebohongan. Tapi aku tahu, ini belum berakhir. Masih ada proses hukum yang panjang, masih ada keputusan yang harus dihadapi. Dan yang paling penting, masih ada cucu-cucuku yang harus kulindungi dari semua kehancuran ini. Orang-orang bilang, perempuan hanya bisa menang dengan air mata. Aku lebih percaya dengan dokumen hukum dan tanda tangan resmi. Proses hukum berjalan lebih cepat dari yang kubayangkan. Bank secara resmi menyatakan rumah Dian dan Bayu dalam proses penyitaan. Cicilan menunggak lebih dari 3 bulan, data pinjaman tidak sesuai dengan kenyataan, dan ada indikasi pemalsuan dokumen. Semua alasan itu cukup kuat untuk membawa rumah mereka ke lelang properti. Pengacara Bayu mencoba menunda dengan berbagai alasan. Mereka bilang ada anak di bawah umur yang akan terkena dampak. Mereka bilang ini tindakan tidak manusiawi. Tapi hakim tidak terpengaruh. Bukti penelantaran dan ketidakjujuran justru memperkuat keputusan untuk melanjutkan lelang. Dian datang ke rumahku pagi itu. Wajahnya pucat, mata bengkak. Dia berlutut di depanku. "Bunda, tolong. Rumah ini satu-satunya yang kami punya. Kami akan kemana kalau rumah ini disita?" Aku menatapnya dengan tatapan datar. "Kamu seharusnya berpikir tentang itu sebelum berbohong padaku, sebelum mengeluarkanku dari liburan keluarga, sebelum menggunakan uangku untuk gaya hidup mewah tanpa rasa terima kasih." "Aku menyesal, Bunda. Sungguh, aku tidak tahu akan seperti ini." Penyesalan tidak mengembalikan kepercayaan Dian, dan penyesalan datang terlambat. Dian menangis sejadi-jadinya di lantai rumahku. Tapi aku tidak tergerak. Bukan karena aku tidak punya hati, tapi karena aku tahu air mata itu datang bukan karena penyesalan yang tulus, melainkan karena takut kehilangan harta. Hari pelelangan tiba. Aku tidak tahu kenapa aku memutuskan untuk datang. Mungkin aku ingin melihat sendiri bagaimana akhir dari semua ini. Atau mungkin ada bagian dalam diriku yang masih ingin memastikan bahwa aku melakukan hal yang benar. Ruangan lelang tidak terlalu ramai. Beberapa peserta hadir, tapi kebanyakan hanya penonton atau orang yang iseng ingin melihat proses lelang. Aku duduk di barisan belakang, mengenakan kacamata hitam, berharap tidak ada yang mengenaliku. Petugas lelang membuka sesi. Mereka menjelaskan detail rumah, lokasi, kondisi, dan harga dasar. Harga dasar lelang ditetapkan separuh dari nilai pasar, sekitar 2.250.000.000 rupiah. Jauh lebih murah dari harga asli, 4.500.000.000 rupiah. "Ada yang ingin mengajukan penawaran?" tanya petugas lelang. Ruangan hening, tidak ada yang angkat tangan. Aku mengedarkan pandangan, memastikan tidak ada peserta lain yang berminat. Beberapa orang
berbisik-bisik, tapi tidak ada yang bergerak. Lalu, entah apa yang merasukiku, aku mengangkat tangan. Saya. Semua mata menoleh ke arahku. Petugas lelang tampak terkejut. Ibu yakin ingin mengajukan penawaran? Ya, saya yakin. Aku berjalan ke depan, menunjukkan identitas, dan mengisi formulir penawaran. Tidak ada peserta lain yang mengajukan penawaran tandingan. Dalam waktu kurang dari 30 menit, rumah itu secara resmi menjadi milikku. Staf bank yang menangani proses itu menatapku dengan pandangan tidak percaya. Ibu yakin mau membeli rumah anak sendiri? Aku menatapnya dengan tenang. Ini rumah saya sejak awal. Saya cuma sedang mengambil kembali yang dulu mereka rampas diam-diam. Aku menggunakan tabungan yang semula kusiapkan untuk warisan cucu. Uang yang selama ini kusimpan dengan hati-hati. Uang yang seharusnya menjadi bekal masa depan Dinda dan Rian. Tapi sekarang uang itu kugunakan untuk membeli kembali rumah yang seharusnya tidak pernah menjadi beban bagiku sejak awal. Berita tentang lelang itu cepat tersebar. Dian meneleponku dengan suara histeris. Bunda beli rumah kami? Bunda serius mau mengusir kami dari rumah sendiri? Itu bukan lagi rumah kalian, Dian. Secara hukum, rumah itu sekarang milikku. Dan aku belum memutuskan apa yang akan kulakukan dengan rumah itu. Aku menutup telepon sebelum dia sempat berkata lebih banyak. Sementara itu, proses hukum Bayu berlanjut. Dia secara resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam beberapa kasus. Pemalsuan identitas almarhum ayahnya untuk mengajukan pinjaman, penggelapan dana, penggunaan kartu identitas lansia untuk pinjaman fiktif. Semuanya adalah kejahatan serius yang bisa membuatnya dipenjara bertahun-tahun. Selain itu, Direktorat Jenderal Pajak juga menetapkan Bayu dalam daftar pemeriksaan keuangan. Penghasilan yang tidak sesuai dengan gaya hidup. Tidak melaporkan penghasilan tambahan dari berbagai proyek sampingan yang tidak jelas. Semua itu menambah masalah hukum yang harus dihadapinya. Pak Arief menjelaskan padaku tentang ancaman hukuman yang bisa dijatuhkan. Total ancaman hukuman bisa mencapai 6 hingga 9 tahun penjara, Bu. Tergantung bagaimana hakim menilai kasus ini. 6 hingga 9 tahun. Waktu yang sangat lama. Waktu yang cukup untuk menghancurkan sebuah keluarga. Tapi bukan aku yang menghancurkan. Bayu sendiri yang membangun semua kehancuran ini. Posisi Dian tidak jauh lebih baik. Meskipun tidak langsung ditangkap, dia dipanggil untuk pemeriksaan. Polisi menemukan bukti bahwa dia pernah mentransfer dana dari rekening bersama dengan Bayu ke rekening pribadi sebanyak 4 kali. Total 80 juta rupiah. Dian berkilah bahwa itu uang belanja rumah tangga. Tapi catatan bank menunjukkan hal berbeda. Dana itu digunakan untuk membeli emas batangan dan tiket konser di luar negeri. Bukan untuk keperluan rumah tangga. Pengadilan menetapkan Dian sebagai tersangka pasif. Dia tidak terlibat langsung dalam pemalsuan dokumen, tapi dia menikmati hasil dari kejahatan itu. Hukumannya adalah kerja sosial selama 18 bulan di Pusat Rehabilitasi Perempuan dan Anak, ditambah pembekuan rekening. Ketika keputusan itu dijatuhkan, Dian meneleponku lagi. Kali ini suaranya lebih tenang, lebih pasrah. Bunda, aku akan menjalani hukuman ini. Tapi tolong jaga Dinda dan Rian. Itu adalah hal paling waras yang pernah dikatakannya dalam beberapa bulan terakhir. Mereka sudah tinggal denganku. Mereka aman. Dinda dan Rian tinggal sepenuhnya bersamaku. Rian yang masih trauma mulai ikut terapi bicara secara rutin di rumah sakit Hasan Sadikin. Perkembangannya cukup baik. Dia mulai bisa tidur tanpa lampu menyala. Dia mulai bisa tersenyum lagi. Guru sekolahnya bahkan menghubungiku untuk menyampaikan perkembangan positif.
Sejak tinggal bersama nenek, Rian terlihat lebih tenang dan fokus. Prestasinya meningkat drastis, Bu. Dinda yang selalu kuat menjadi penyemangatku. Dia menulis esai untuk lomba nasional dengan tema tentang orang dewasa yang tidak adil dan bagaimana anak harus memilih jalan mereka sendiri. Esainya penuh dengan kekuatan dan kejujuran yang membuatku bangga. Nenek, aku ingin menang. Aku ingin menunjukkan pada semua orang bahwa meskipun orang tua kami salah, kami tidak harus ikut salah. Aku memeluknya erat. Kamu sudah menang, sayang, dengan memilih jalan yang benar. Dari rumah tahanan, Dian mengirimkan surat tulisan tangan untukku. Surat itu panjang, penuh dengan penyesalan dan permintaan maaf. Dia mengaku salah telah membohongiku. Dia menyesal telah mengikuti keinginan Bayu tanpa berpikir panjang. Dia mengatakan bahwa dia tidak tahu sejauh itu Bayu akan menghancurkan keluarga mereka. Aku membaca surat itu 2 kali. Air mataku mengalir. Bukan karena aku ingin memaafkan dengan cepat, tapi karena aku melihat anakku yang dulu. Anak yang penuh kasih sayang, yang pernah memelukku setiap malam dengan takut aku akan hilang. Tapi aku tahu, penyesalan saja tidak cukup. Dia harus belajar dari kesalahannya. Dia harus merasakan konsekuensi dari pilihannya. Aku tidak datang menjenguknya. Bukan karena aku keras hati, tapi karena aku tahu dia perlu waktu sendirian untuk benar-benar merenung dan memahami kesalahannya. Dinda bertanya padaku suatu hari, "Nenek tidak kangen sama mama?" Aku menatap cucuku dengan lembut. Tentu saja nenek kangen, tapi kadang mencintai seseorang berarti membiarkan mereka belajar dari kesalahan mereka sendiri. Ibu kamu akan belajar lebih banyak dari kesendirian daripada dari nasihatku. Beberapa minggu kemudian, Pak Arif datang lagi membawa kabar baru. Kabar yang membuat kasusnya semakin rumit. Bu Murni, kami mendapat data tambahan dari Direktorat Jenderal Pajak. Bayu ternyata terlibat dalam jaringan pencucian uang melalui berbagai proyek digital di luar negeri. Ini bisa jadi pasal tambahan yang sangat serius. Pencucian uang, jaringan internasional. Aku tidak pernah membayangkan bahwa Bayu terlibat dalam sesuatu sebesar itu. Seberapa serius, Pak? Sangat serius, Bu. Ini bukan lagi soal pinjaman atau pemalsuan dokumen kecil. Ini kejahatan terorganisir yang melibatkan banyak pihak. Hukumannya bisa bertambah beberapa tahun lagi. Aku duduk terdiam. Bagian dari diriku merasa kasihan pada Dian dan anak-anak. Tapi bagian lain merasa lega bahwa semua kejahatan ini akhirnya terungkap. Lebih baik sekarang daripada nanti ketika sudah terlambat. Malam itu aku duduk di teras dengan secangkir teh. Bunga-bunga di taman mulai mekar. Udara Lembang terasa lebih sejuk dari biasanya. Aku menatap langit malam yang penuh bintang. Dinda keluar dan duduk di sampingku. "Nenek, aku sudah selesai menulis esai. Boleh nenek baca?" Aku membaca esainya dengan hati-hati. Setiap kata, setiap kalimat penuh dengan kekuatan dan kedewasaan yang tidak seharusnya dimiliki anak seusianya. Tapi itulah yang terjadi ketika anak-anak dipaksa tumbuh lebih cepat karena kesalahan orang tua mereka. "Ini luar biasa, sayang. Nenek bangga padamu." Dinda tersenyum. "Terima kasih sudah melindungi kami, Nek. Terima kasih sudah berani melawan papa dan mama. Meskipun itu pasti sangat menyakitkan." Aku memeluknya, membiarkan air mataku mengalir. Kadang melakukan hal yang benar memang menyakitkan, tapi tetap harus dilakukan. Kami duduk dalam diam, menikmati ketenangan malam. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, aku merasa damai. Bukan karena aku menang, tapi karena aku tahu aku melakukan yang terbaik untuk melindungi cucu-cucuku dari siklus kebohongan
yang hampir menghancurkan mereka. Aku tak perlu membalas dengan suara keras. Kadang cukup berhenti membantu mereka. Dan seluruh dunia mereka runtuh sendiri. Persidangan akhir Bayu digelar 3 bulan kemudian. Ruang sidang penuh dengan wartawan, keluarga korban penipuan lainnya, dan beberapa orang yang hanya ingin menyaksikan. Aku duduk di barisan belakang, mengenakan jilbab dan kacamata hitam, tidak ingin menarik perhatian. Hakim membacakan putusan dengan suara tegas. Terdakwa Bayu Prasetyo terbukti bersalah melakukan pemalsuan identitas, penggelapan dana, dan terlibat dalam jaringan pencucian uang. Dengan ini, pengadilan menjatuhkan hukuman penjara selama 7 tahun. 7 tahun, angka itu bergema di ruangan. Bayu terlihat pucat. Kakinya hampir tidak mampu menopang tubuhnya sendiri. Pengacaranya mencoba mengajukan banding, tapi hakim langsung menolak karena bukti terlalu kuat dan jelas. Semua aset atas nama Bayu disita negara. Mobil, perhiasan, bahkan tabungan kecil yang tersisa. Semuanya diambil sebagai ganti rugi untuk negara dan korban-korban penipuannya. Dian juga mendapat vonisnya. 18 bulan kerja sosial di pusat rehabilitasi perempuan dan anak. Tidak ada penjara, tapi hukumannya tetap berat. Dia harus bekerja membantu perempuan dan anak-anak yang mengalami kekerasan, mengajarkan mereka keterampilan, dan membantu operasional pusat rehabilitasi. Aku tidak merasa senang mendengar vonis itu, tapi aku juga tidak merasa sedih. Aku hanya merasa lega bahwa keadilan akhirnya ditegakkan. Setelah persidangan, aku pergi ke rumah yang dulu milik Dian dan Bayu. Rumah yang sekarang secara resmi menjadi milikku. Aku berdiri di halaman, menatap bangunan yang pernah menjadi simbol kesuksesan mereka. Aku memutuskan untuk merenovasi sebagian rumah. Bukan untuk memamerkan kekayaan, tapi agar rumah ini bisa menjadi tempat yang aman dan nyaman untuk Dinda dan Rian. Tempat di mana mereka bisa membangun kenangan baru yang lebih baik. Aku menyimpan satu ruangan tetap seperti semula. Kamar Dian waktu kecil, kamar dengan wallpaper bunga-bunga yang dia pilih sendiri dulu. Kamar yang penuh dengan kenangan manis kami sebelum semuanya menjadi rumit. Di ruang tamu, aku menggantung sebuah bingkai kecil. Isinya adalah tangkapan layar pesan WhatsApp yang dulu menyakitkan. Maaf ya Bunda, Mas Bayu ingin liburan ini hanya untuk keluarga inti. Bukan untuk membalas dendam, tapi untuk mengingatkanku dan suatu hari nanti mengingatkan Dinda dan Rian bahwa kita tidak boleh melupakan bagaimana kita diperlakukan. Bukan untuk menyimpan dendam, tapi untuk belajar dari kesalahan orang lain. Dinda melihat bingkai itu dan bertanya, "Nenek tidak marah lagi?" Aku menggeleng. Nenek tidak pernah benar-benar marah, sayang. Nenek hanya kecewa. Dan kekecewaan itu mengajarkan nenek untuk lebih menghargai diri sendiri. Beberapa bulan kemudian, berita menggembirakan datang. Dinda memenangkan lomba esai nasional. Esainya tentang kejujuran dipilih sebagai yang terbaik dari ratusan peserta. Dia harus membacakan esainya di depan ratusan siswa dan guru dari seluruh Indonesia. Aku menemaninya ke Jakarta untuk acara pembacaan esai. Aku duduk di barisan paling depan, menyaksikan cucuku berdiri dengan penuh percaya diri di atas panggung. Kejujuran itu mahal. Dinda memulai dengan suara lantang. Tapi ketidakjujuran punya harga yang jauh lebih mahal. Harganya adalah kepercayaan, kehormatan, dan masa depan. Dia berbicara tentang bagaimana orang dewasa yang tidak jujur bisa menghancurkan kepercayaan anak-anak mereka. Dia berbicara tanpa menyebut nama, tapi semua orang yang mendengar tahu bahwa dia berbicara dari pengalaman pribadi. Di akhir pidato, Dinda berkata dengan mata berkaca-kaca,
Aku ingin tumbuh tanpa mewarisi luka yang dibuat orang tua. Aku ingin menjadi lebih baik. Dan aku percaya setiap orang punya pilihan untuk menjadi lebih baik. Tidak peduli dari mana mereka berasal. Ruangan bertepuk tangan meriah. Aku menangis, tapi kali ini air mata kebahagiaan. Kebanggaan yang luar biasa memenuhi dadaku. Kehidupan kami mulai menemukan ritme baru. Aku tetap menghadiri pengajian rutin, memasak untuk cucu-cucu, dan menanam bunga di taman. Rutinitas sederhana yang memberiku ketenangan. Aku juga mulai menulis jurnal harian, menulis semua yang kupelajari sebagai ibu, sebagai istri, dan sekarang sebagai manusia yang kembali punya kendali atas hidupnya sendiri. Jurnal itu kusimpan dengan rapi, berharap suatu hari nanti Dinda dan Rian bisa membacanya dan belajar dari pengalamanku. Di halaman pertama jurnal itu, aku menulis, "Jangan percaya hanya karena mereka keluarga. Percayalah karena mereka memang layak dipercaya." Rian mulai pulih sepenuhnya. Terapinya berjalan dengan baik. Dia mulai bermain sepak bola lagi, bergabung dengan tim sekolah, dan punya teman-teman baru. Senyumnya yang dulu hilang, sekarang kembali. Suatu malam, Rian datang ke kamarku dan berkata, "Nek, terima kasih sudah menyelamatkan aku dan kakak." Aku memeluknya erat. "Nenek tidak menyelamatkan kalian, sayang. Kalian yang menyelamatkan diri kalian sendiri dengan memilih untuk tetap jujur dan baik." 8 bulan berlalu sejak Dian menjalani hukuman kerja sosialnya. Suatu sore, dia datang ke rumah. Wajahnya berbeda. Lebih tenang, lebih dewasa. Tidak ada lagi arogansi atau keangkuhan yang dulu sering kulihat. Dia tidak langsung bicara. Aku menyajikan teh, seperti biasa. Kami duduk di teras dalam diam yang tidak nyaman. Akhirnya, Dian membuka suara. "Bunda, selama 8 bulan ini, aku banyak berpikir. Aku bertemu dengan perempuan-perempuan yang mengalami kekerasan, anak-anak yang dibuang orang tua mereka. Dan aku baru sadar, aku juga pelaku." Aku menatapnya, menunggu dia melanjutkan. Aku dulu selalu mengira aku korban. Korban dari tuntutan hidup, korban dari keinginan bayu, korban dari tekanan masyarakat. Tapi ternyata aku juga pelaku. Aku memanfaatkan Bunda. Aku berbohong. Aku tidak menghargai pengorbanan Bunda. Air matanya mulai mengalir. Kali ini aku tahu air mata itu tulus. Aku tidak mengharapkan Bunda memaafkanku dengan cepat. Aku tahu aku tidak pantas, tapi aku ingin Bunda tahu aku benar-benar menyesal. Dan aku akan menghabiskan sisa hidupku untuk menjadi ibu yang lebih baik untuk Dinda dan Rian. Aku menggenggam tangannya yang dingin dan gemetar. "Aku memaafkanmu, Dian. Tapi kamu tetap harus menanggung akibatnya. Pemaafan tidak menghapus konsekuensi. Itu yang dulu tidak kalian pahami." Dian mengangguk, menangis dalam pelukan. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, aku merasakan anakku yang dulu kembali. Anak yang tulus, yang masih punya hati nurani. Beberapa minggu kemudian, aku menghadiri pengajian rutin. Ibu-ibu di pengajian sudah tahu ceritaku. Berita tentang kasus Bayu dan Dian cukup besar di media lokal. Tapi mereka tidak menghakimi. Mereka justru memberiku dukungan. Seorang ibu bertanya padaku, "Bu Murni, kok ibu tenang sekali ya menghadapi semuanya?" Kalau saya pasti sudah stres berat. Aku tersenyum dan menjawab dengan tenang. "Saya tidak membalas mereka, Bu. Saya cuma berhenti menyelamatkan orang yang tidak mau diselamatkan. Kadang, cinta yang paling besar adalah membiarkan mereka jatuh, supaya mereka belajar berdiri sendiri." Ibu-ibu itu mengangguk paham. Sore itu, aku pulang ke rumah dengan hati ringan. Di halaman rumah, bunga krisan putih yang kutanam beberapa bulan lalu akhirnya mekar sempurna. Bunganya besar,
putih bersih, dan indah. Aku duduk di bangku teras, memandang langit sore yang berwarna jingga keemasan. Dinda dan Rian bermain di taman, tertawa riang. Suara tawa mereka adalah musik terindah yang pernah kudengar. Aku membuka jurnal harianku, menulis entry baru untuk hari ini. Hari ini aku menang, bukan karena aku menghancurkan mereka, tapi karena aku akhirnya menghargai diriku sendiri. Aku menang karena cucu-cucuku aman, sehat, dan bahagia. Aku menang karena aku tidak lagi menjadi budak dari harapan orang lain. Aku menang tanpa perlu berteriak. Aku menutup jurnal itu, meletakkannya di samping bangku. Angin sore berhembus lembut, membawa aroma bunga krisan yang segar. Dinda berlari ke arahku. "Nek, lihat, Rian berhasil merawat tanaman tomat yang nenek kasih, sudah ada buahnya." Aku tersenyum lebar. Bagus sekali. Kalau dirawat dengan baik, tanaman pasti akan berbuah. Sama seperti manusia ya, Nek. Kalau dirawat dengan cinta dan kejujuran, pasti akan tumbuh baik, kata Dinda dengan bijak. Aku mengangguk, memeluk kedua cucuku. Tepat sekali, sayang. Malam itu, aku berbaring di tempat tidur dengan perasaan damai. Tidak ada lagi beban di pundak, tidak ada lagi rasa bersalah yang tidak perlu, tidak ada lagi ketakutan akan masa depan. Aku sudah melakukan yang terbaik, aku sudah menegakkan kebenaran. Aku sudah melindungi cucu-cucuku, dan yang paling penting, aku sudah belajar untuk menghargai diriku sendiri. Di luar jendela, bintang-bintang bersinar terang. Bulan purnama menerangi Lembang dengan cahaya lembutnya. Dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, aku tidur dengan nyenyak, tanpa mimpi buruk, tanpa kekhawatiran. Karena aku tahu aku sudah menang. Tidak dengan teriakan, tidak dengan kekerasan, tapi dengan ketenangan, keberanian, dan kebenaran. Dan kemenangan seperti itu adalah kemenangan yang paling manis.